Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasih Tuhan, amin. Oke, apapun yang terjadi kita percaya kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasih Tuhan, amin. Sehingga apapun yang terjadi kita percaya Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan dibawa dengan sebuah tema yang saya percaya akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Jadi sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, coba senggol kiri kanan saudara. Kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, amin. Oke, ya. Tema hari ini Bapak Ibu Saudara, grow without struggle, ya. Bertumbuh tanpa pergumulan. Wah, luar biasa nih, ya. Sebuah tema yang saya percaya akan menjadi berkat buat kita semuanya, amin. Oke, kita mulai di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dulu Bapak Ibu Saudara, sampai ayatnya yang ke-21. Coba perhatikan di situ. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya, Paulus sedang berdoa di sini bagi jemaat di Efesus. Di ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ayat yang ke-15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan sungguh berdoa bagi jemaatnya di Efesus sehingga mereka boleh mengalami sebuah pencerahan yang luar biasa di mana mereka boleh mengenal akan Kristus. Amin. Mengenal akan kasih-Nya yang luar biasa sehingga mereka bisa bertumbuh di atas keberadaan dasar yang kuat ini. Dasarnya kasih. Ya, jadi ini akan menjadi dasar dari keberadaan kehidupan jemaat pada waktu itu. Dan saya juga berdoa sebagaimana Paulus berdoa untuk semua kita juga mengalami hal yang sama. Amin. Memiliki dasar yang kuat di dalam kasih. Sehingga apapun yang akan kita lakukan ke depan, kita memiliki dasar. Dasarnya apakah? Kasih. Senggol kiri kanan saudara. Kamu harus punya dasar kasih. Amin. Karena ketika kita tidak memiliki dasar kasih ini, ya, yang terjadi akhirnya ada banyak dasar yang lain yang ada dalam diri kita. Makanya pernah Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa di dalam kebenaran firman Allah, kalau dasar-dasar ini dihancurkan, ya, orang benar nggak bisa lakukan apapun. Karena semuanya menjadi sia-sia. Jadi dasar yang benar ini adalah kasih. Nah, ada banyak orang membangun keberadaan hidupnya, dasarnya bukan kasih. Ya, mungkin saudara hari-hari ini hidup ada yang dasarnya karena ketakutan juga ada. Saudara membangun rumah tangga karena takut Pak, umurnya udah kepanjangan, iya kan gitu. Ya, udah kebanyakan jadi pengen buru-buru kawin. Ya kan? Dasarnya menikah karena apa takut. Dasarnya menikah karena mungkin takut ini, takut itu. Dasar membangun keberadaan pekerjaan, takut miskin, takut susah, takut apa lagi? Takut ini, takut itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saudara melangkah dasar yang bukan karena kasih. Sehingga perjalanan kehidupan saudara ketika membangun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ini tidak akan membuat saudara tambah kuat. Ya, malahan hancur. Ya, akhirnya ada istilah bahasa Jermannya, awet raja. Ya kan gitu. Awet mah awet, satu rumah tapi ribut melulu. Iya, butuh mujizat setiap hari, butuh anugerah setiap minggu. Jadi datang ke gereja maunya dicas, ya kan gitu, karena lagi lemah lunglai, butuh
kekuatan. Padahal yang seharusnya ketika mereka memiliki dasar kasih, ini akan membangun apapun dengan kekuatan yang luar biasa. Membangun rumah tangga sekalipun situasinya mungkin pas-pasan, tapi kalau dasarnya kasih penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, amin, penuh dengan kegairahan, penuh dengan semangat. Jadi datang ke gereja itu bukannya untuk dicas, tapi mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, amin. Sepanjang minggu ini saya boleh menikmati kebaikan Tuhan, amin. Ini sesuatu yang luar biasa, membangun pekerjaan dasarnya kasih. Iya, kita mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak, mengasihi orang-orang sekitar kita, sehingga ketika kita diberkati, kita juga akan memberkati, gak lupa sama orang. Banyak orang ketika mereka diberkati, lupa, ya, karena dasarnya takut. Kalau dibagi-bagi nanti takut apa, miskin, ya, takut kekurangan, takut ini, takut itu. Akhirnya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak berdampak apa-apa. Kita menjadi orang yang akhirnya, Bapak Ibu Saudara, menarik diri dari setiap situasi yang seharusnya firman Allah lakukan. Nah, ini yang terjadi dalam keberadaan banyak orang. Sehingga tema hari ini muncul, ya, grow without struggle. Iya, apa? Bertumbuh tanpa pergumulan. Kenapa? Karena ada banyak orang hari-hari ini kepengen bertumbuh, tapi susahnya luar biasa. Karena banyak apa? Pergumulan di dalam keberadaan hidupnya. Iya. Sehingga ketika mau membangun keberadaan kerohaniannya aja susahnya luar biasa. Ya, membangun keberadaan rumah tangganya susahnya luar biasa. Membangun apapun ada sesuatu pergumulan yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh dengan leluasa. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan begitu banyak hal yang luar biasa yang membuat saudara sadar bahwa kita akan bertumbuh tanpa pergumulan. Amin. Sehingga itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan, enggak usah khawatir, amin, enggak usah takut, amin. Tuhan Allah kita beserta dengan kita. Berikan tepuk tangan dulu deh untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Nah, dari poin ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi orang percaya, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, amin. Amin. Katakan, itu adalah sebuah anugerah, ya. Kita dipilih, ya. Kita mendapatkan sesuatu yang seharusnya kita tidak layak dapatkan. Kita memperoleh sesuatu yang seharusnya kita tidak dapatkan, Bapak Ibu Saudara, dan diberikan kepada kita, ya. Jadi ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, di mana kita diterima oleh Allah tanpa syarat, karena syaratnya sudah, iya, dilakukan oleh Kristus. Amin. Iya, kita diterima tanpa syarat, kita dikasihi tanpa batas, karena Allah kasihnya sempurna. Jadi ketika Dia mengasihi saudara, kasihnya itu enggak ada batasnya, saudara. Saudara dalam kondisi up and down, saudara dalam kondisi lagi kelihatannya rohani atau kelihatannya sebaliknya, kasih Allah tetap sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia tidak pernah berkurang kasihnya dalam hidup saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Amin. Ini hal yang harusnya kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Kita dikasih tanpa batas. Kita diberkati tanpa henti. Amin. Iya, karena Bapa akan terus membawa kita untuk menikmati setiap pertolongan dan campur tangannya. Bahkan Dia menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebagaimana seorang bapa rindu untuk memberkati anak-anaknya. Apalagi bapa di surga. Bapa di bumi aja kalau ngelihat anaknya lagi kekurangan susu, pasti kepengen beliin susu. Amin. Iya, bahkan kita udah stok sebelumnya susunya. Amin. Iya, ya kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Iya. Sehingga inilah yang harusnya ada di dalam keberadaan pemahaman kita. Dan sore hari ini Allah menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam dasarnya yang kuat, yaitu kasih, bertumbuh tanpa pergumulan. Wah, luar biasa, ya. Ini sesuatu yang Bapak Ibu Saudara akan nikmati, ya. Tetapi sayangnya ada banyak kita ingin bertumbuh tetapi banyak pergumulan yang menghalanginya, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara dengan cepat kepada beberapa poin penting, ya. Mengapa ya hal ini terjadi? Karena ya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adanya kesalahan di dalam memahami firman.
Ada banyak kita ingin bertumbuh di dalam kerohanian kita sehingga kita bisa mengalami begitu banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah sediakan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi ya terhalang karena adanya kesalahan di dalam memahami firman. Nah, ketika kita salah di dalam memahami firman, ada banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak mengerti mana yang harus kita percayai. Ya. Dan ini menjadi sebuah keberadaan yang memberatkan kita. Sehingga ketika kita ingin bertumbuh, terjadi sebuah pergumulan yang berat dalam diri kita. Kok kayaknya saya udah lakukan ini, lakukan itu, tapi kok kayaknya gak mengalami situasi kondisi yang seharusnya saya alami, di mana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Sepanjang perjalanan hidup saya yang harusnya penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, tapi kok sekarang rasanya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Ya. Ini situasi yang seharusnya tidak dialami oleh orang-orang yang sudah hidup di bawah kasih karunia. Karena mereka harusnya mengalami sebuah keberadaan di mana damai sejahtera hadir. Sukacita hadir. Karena kerajaan Allah ada di dalam kita. Amin. Nah, kerajaan Allah bukan bicara soal makanan minuman. Kerajaan Allah berbicara soal apa? Kebenaran. Damai sejahtera, sukacita. Nah, banyak orang di dalam perjalanan kehidupannya membangun apapun dalam hidupnya, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, Bapak Ibu Saudara, ya hubungan satu dengan yang lainnya, itu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan ya dengki, dendam, iri yang membuat mereka tidak menikmati damai sejahtera, sukacita yang seharusnya mereka dapati, mereka nikmati karena mereka sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, ini sebuah keberadaan yang sangat-sangat ya dikatakan oleh firman Allah ini yang tidak seharusnya. Kenapa hal itu terjadi? Adanya kesalahan di dalam memahami firman. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius pasal ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40 saya bacakan buat Saudara. Ya, ini salah satu contohnya nih. Ya, Matius 22 34 dikatakan di situ. Ya, Matius 22. Oke, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat yang ke-35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi ada orang ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus. Ya, menurut hukum Taurat, menurut apa hukum Taurat? Ya, apakah hal yang sangat utama ya yang harus kita lakukan? Ya, apa? Kasihilah apa? Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Wah, kira-kira ada yang mampu di sini? Mengasihi Allah dengan segenap keberadaan hidup kita sepenuhnya, amin? Ada yang sanggup, amin? Iya, kadang-kadang ya ibadah aja celang cepun, ya kan begitu ya. Wah, susah nih Pak, ya kan? Doa aja kadang-kadang kalau inget. Iya, terus apa lagi? Ya boro-boro kepengen melayani begitu ya, pengennya apa? Iya, liburan terus, ya kan begitu ya. Nonton Netflix terus gitu ya. Terus apa lagi? Main game terus ya. Ya, kita lupa untuk melakukan itu semuanya. Jadi ternyata tidak sebagaimana yang seharusnya. Dikatakan di situ kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ada yang salah nggak dengan perintah itu? Ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Amin. Nggak ada yang salah. Kita mengasihi Tuhan semuanya, amin. Iya, dan kita harus melakukan hal yang seperti itu, amin. Iya, tapi apa yang kedengarannya baik di permukaan belum tentu baik di dalam kehidupannya nyata. Bagus sih Pak, cuman kita nggak bisa
ngerjainnya. Amin. Amin. Iya, waktunya mau ibadah aja kadang-kadang kita keganggu dengan hal yang lainnya bisa berubah. Iya. Betul nggak Bapak Saudara? Mau ibadah nih, gara-gara kesel sama temennya, wah gue nggak mau ntar ketemu sama dia, mukanya nyebelin Pak, ya kan begitu. Ibadahnya jadi nggak jadi, gara-gara apa? Muka yang nyebelin, ya kan begitu Bapak Saudara ya. Yang lain lagi mungkin ada undangan, yang lain lagi ada yang ngajak nonton, yang lain lagi ada ngajak apa lagi Bapak Saudara. Akhirnya kita mau ibadah aja susah. Mau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, nggak bisa gitu loh. Gara-gara ada banyak tantangan dan halangan. Boro-boro lagi mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Waduh, ini susah bener nih. Ya, ya, jadi kedengarannya baik di permukaan, belum tentu baik di dalam kehidupannya nyata. Karena itu susah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa gini? Ini yang jadi jawabannya. Karena memerintahkan orang yang belum memiliki kasih untuk mengasihi itu ya, tidak mengerjakan apapun Bapak Ibu Saudara kecuali menyingkapkan ketidakmampuan dia gitu loh. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk menyingkapkan ketidakmampuan kita. Ini loh standarnya Tuhan itu. Kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya emang tujuannya itu. Supaya kamu sadar itu nggak bisa dikerjain. Supaya kamu mencari siapa? Mencari Tuhan. Amin. Iya. Iya. Supaya kita datang kepada Tuhan karena kita tidak mampu untuk melakukan standarnya Tuhan ini. Iya. Jadi memerintahkan orang yang belum memiliki kasih itu nggak bisa saudara untuk mengasihi. Jadi hari-hari ini ada banyak orang kadang-kadang disuruh, ya ampuni dia dong. Kalau dia belum merasa diampuni oleh Tuhan, dia belum bisa mengampuni orang lain. Jadi itu perintah seperti sesuatu yang menuduh dirinya. Ya. Menyingkapkan ketidakmampuan dirinya. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk mengasihi Allah. Dengan cara yang dituntut oleh perintah hukum Taurat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berfokus bagaimana kita harus mengasihi Allah, maka perintah itu akan apa? Menuduh kita. Dan akhirnya menyebabkan rasa bersalah. Kenapa? Karena kita nggak bisa. Ya gagal lagi. Ya, mengasihi Allah lebih lagi nggak bisa. Gagal lagi. Akhirnya apa lagi? Mengulang lagi. Ayo kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah lagi. Supaya apa? Supaya kita diberkati Allah. Kita coba lagi mengasihi Allah dengan lebih sungguh lagi. Minggu depannya nggak bisa lagi. Ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal ternyata yang menjadi pergumulan. Ya. Menyebabkan rasa bersalah karena kita ya selalu gagal Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat akhirnya kita susah ya jadi Kristen. Ya. Kenapa? Karena kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita merasa bahwa Bapak pasti tidak akan mengasihi kita. Karena kalau kita mau supaya Bapak mengasihi kita, tadi udah dikasih tahu perintahnya apa? Harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Jadi nggak boleh ada yang menghalangi kalau kita mau mengasihi Allah. Kita harus sungguh. Kita pakai kacamata kuda aja, ya kan gitu. Ada yang mukanya nyebelin, tetap aja kita datang ibadah, gitu kan. Ya kira-kira kayak gitu ya. Kalau kita lagi ada tantangan hujan, pokoknya dilawan ya kan. Kita mau ibadah, kita mau apa? Mengasihi Allah lebih lagi. Ya. Jangan lupa ya, doa pagi jam 5. Amin. Iya, terus besok lupa, bangunnya jam 6 lah, iya kan gitu. Waduh gimana ini katanya mau ngasih Allah, kok bangunnya ke siang udah mau ke pasar lagi, mau buru-buru lagi. Jadi akhirnya nggak doa hari itu. Akhirnya besoknya apa? Janji lagi ya begitu. Akhirnya hari itu kita merasa ada sesuatu yang kurang ya, ada sesuatu yang membuat kita rasa bersalah, tuduhan datang dalam diri kita sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk meyakini betapa Allah itu akan mengasihi kita. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Iya,
Yang terjadi adalah kita bertumbuh dengan susah payah. Karena kita akan terus berusaha mengasihi Allah. Wah, puji Tuhan, seminggu ini udah gol. Puji Tuhan. Doa pagi kagak bolong ya kan gitu. Baca firman gak bolong ya. Ada firman tuh ya kan yang udah muncul di grup ya kan, dibaca terus ya kan gitu. Kadang-kadang lupa dilewat ya kan begitu ya. Sekarang dibaca lagi gitu kan. Wah, bagus nih bla 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 gitu. Akhirnya seminggu rasa enak gitu, tapi minggu depannya beda lagi. Ya, yang muka nyebelinnya datang lagi kan begitu ya. Akhirnya kita kesel lagi gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini terus terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga ya ini membuat kita mau bertumbuh tuh susah banget. Jangankan mau bertumbuh, mau ke gereja aja males. Baca firman males, apalagi masalah persoalan datang, pekerjaan gak diberkati, dagangan sepi. Bapak Ibu Saudara, wah ini tambah lagi membuat kita tambah males. Seakan-akan ada sesuatu yang kayaknya berat banget di dalam perjalanan bertumbuh di dalam kekristenan. Kita mau damai sejahtera, mau sukacita nggak bisa. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kita ternyata salah di dalam memahami kebenaran firman. Karena perintah ini bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Bukan buat saudara yang sudah hidup di bawah perjanjian yang baru. Saudara sudah hidup di bawah kasih karunia. Amin. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jawabannya ini yang benar. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 berkata demikian. Ya. Dengan sangat jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Iya. Jadi kesadaran kita sudah dikasih lebih dulu, ini memampukan kita untuk bisa mengasihi siapa? Mengasihi Allah. Kalau kita belum merasa dikasih Allah, lalu kita coba mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, berat saudara. Tapi kalau saudara sudah merasa dikasih Allah lebih dulu, maka saya percaya saudara akan diberikan kekuatan untuk bisa apa? Mengasihi Allah. Amin. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa sadar kalau Allah mengasihi saudara? Dia memberikan anaknya untuk apa? Mati di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih Allah yang terbesar. Amin. Iya, ketika engkau sadar bahwa Yesus datang dalam dunia yang penuh sengsara untuk supaya dia menolong kita, menebus kita dari dosa, dari kesalahan, dari kutukan, maka dia harus mati di atas kayu salib, menanggung semua hukuman kita. Yang terjadi adalah kita sadar, kita sangat dikasihi. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita sangat dikasihi oleh Allah, Allah lebih dahulu mengasihi kita, yang terjadi adalah akhirnya kita bisa mengasihi Allah. Amin. Iya, dengan mudahnya kita sekarang bisa mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara. Buah-buah itu mulai muncul dalam diri kita. Kita mulai bertumbuh bukan lagi karena perintah, tapi kita bertumbuh karena apa? Merasakan kasih Allah itu dalam hidup kita. Nah, inilah yang harusnya ya kita alami di dalam pertumbuhan kehidupan kekristenan kita. Tanpa tuntutan kita bertumbuh. Tanpa pergumulan kita bertumbuh karena kita sadar ini semuanya bukan karena kasih kita kepada Allah, tapi karena apa? Kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Iya, jadi senggol kiri kanan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Allah mengasihi kita. Amin. Kasih tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah seperti yang diinginkan sampai kita merasakan betapa Allah sangat mengasihi siapa? Kita. Makanya suami-suami kalau mau istrimu sangat mengasihi engkau, mulai hari ini belajar apa? Mengasihi. Amin. Amin. Jangan ngomongin terus. Amin. Iya. Iya. Jangan menghakimi terus. Jangan ngejelekin terus. Tapi mulai apa? Mengasihi. Demikian juga dengan istri-istri. Kalau kamu mau suami kamu sangat mengasihi kamu, kita harus apa? Mengasihi dulu. Iya. Sehingga suami kita akan mengalami perubahan. Amin. Iya. Nah kebanyakan kita lupa dengan cara itu. Kita ingatnya dengan perjanjian yang lama. Iya. Najis ting Pak, senang gitu. Pokoknya kalau dia enggak ngasih saya mah, pokoknya saya mah embung weh pokoknya gitu.
Kita selalu kepengen diduluin. Kenapa? Karena kita belum merasakan kasih Allah. Tapi ketika kita sudah merasakan kasih Allah, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Amin. Iya. Khususnya keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Amin. Iya. Jadi anak-anak pun bisa merasakan kasih daripada orang tuanya. Ketika kasih mereka berlimpah dan mereka menikmati itu, saya percaya mereka tidak akan pernah mencari kasih di tempat yang lain. Amin. Amin. Iya, karena mereka sudah dipuaskan dengan kasih daripada keluarganya. Kenapa ada banyak anak-anak seringkali mencari kasih di luar sana, Bapak Ibu Saudara? Iya, karena mereka tidak menemukan kasih di dalam rumah. Iya, yang ada adalah apa? Sentak sengor, ya kan gitu. Sentak deui, ya. Pulang kesiangan, di mana-mana sih, ya kan gitu kan. Main melulu, ya kan gitu. Lain bantuan mama, ya dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak betah di rumah. Lebih betah di mana? Di luar, karena di sana ada orang-orang yang menerima resep ke si itu mah, ya kan gitu. Mamahnya nggak pernah ngomel, ngasih nasi goreng iya, ya kan begitu. Ini mah belum dikasih makan, lagi lapar, dimarahin duluan, ya kan gitu. Ini hal-hal yang sering kali terjadi, membuat kita akhirnya sadar anak-anak kita kemana ya. Mereka mencari kasih di tempat yang lain. Kadang-kadang mereka buru-buru pengen kawin. Nges jeung saha wae lah pokoknya orang keluar ti imah cenah gitu. Udah enggak betah di rumah. Ya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kasih. Kitanya belum mengalami kasih Allah. Kitanya mengalami kasih-kasih yang salah di dalam pemahamannya. Wah, kita harus berusaha mengasihi. Tuh, kita aja mengasihi Allah, kita yang disuruh, ya kan gitu. Makanya sekarang papa juga nyuruh kamu sayang atuh sama orang tua gitu. Wah, dimarahin anak-anak, suruh sayang sama orang tua. Padahal orang tuanya marah-marah terus sama mereka. Ya, ini akhirnya nggak ketemu. Kita berpikir dengan cara itu anak-anak bakalan nurut di depan dia, di belakang dia gimana? Ada di sini yang bisa ngasih contoh mimik mukanya? Ya, dia pasti ngomongin gitu. Dia pasti nggak suka, kelihatan. Ya nggak betah di rumah, nggak mau bantuin papa mamahnya. Iya, kan saya selalu ngomong sama Bapak Ibu Saudara. Saya punya anak 3, yang tua, yang ke tengah, yang bungsu. Kalau mamanya habis makan, beres-beres piring, yang cuci piring, kira-kira yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang mencintai mamahnya. Amin. Iya, itu yang nyuci piring. Karena yang lainnya buru-buru main apa? Main game, ya kan begitu. Boro-boro pengen nyuci piring ya. Tapi kalau yang sayang sama mamanya, udah mah nggak usah, saya yang bantuin. Amin. Entah yang pertama, entah yang kedua, entah yang ketiga, terserah lah yang mana. Pokoknya dia pasti yang mengasihi siapa mamahnya. Amin. Iya, nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kita seringkali ketika salah di dalam memahami kebenaran firman Allah, akhirnya kita malah melakukan perintah yang tidak seharusnya. Kita mempelajari sesuatu yang justru itu adalah standar tertingginya Allah dan kita nggak mampu untuk lakukan itu. Ya, itu adalah hukum Taurat, penggenapannya. Yesus datang dalam dunia ini. Kamu butuh Yesus, butuh Mesias. Nah kalau kamu nggak butuh Mesias berarti kamu merasa mampu. Nah orang-orang kenapa tidak bisa menerima Kristus yang sesungguhnya? Karena mereka merasa mampu untuk melakukan kebenaran mereka sendiri. Ya, mereka merasa mampu. Padahal orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik. Seakan-akan kelihatannya luar biasa, padahal di belakangnya tulang belulang. Amin. Iya, mereka pengen kelihatannya, wah saya sudah melakukan ini. Makanya mereka orang-orang Taurat itu, kalau misalnya Bapak Ibu saya pernah ketemu begitu ya, doa di mana-mana di jalan, di mana komat kami, supaya kelihatan rohani baca firman Allah di pinggir-pinggir jalan, lagi di kafe sana, wah Alkitab yang dibukanya begitu ya, supaya kelihatan rohani Bapak Ibu Saudara. Iya, tapi siapa tahu yang ada di dalam hati. Iya, hanya Tuhan yang tahu dan dirinya Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang merasa mampu untuk mengasihi Allah lebih sungguh lagi, itu seperti seorang anak yang kaya datang kepada Yesus. Apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa masuk ke dalam kerajaan
surga. Lakukan ini kata Tuhan, lakukan itu, lakukan itu. Wah itu semuanya udah saya kerjain. Pas disuruh jual hartanya, dia nggak mampu. Ternyata yang menjadi Tuhannya adalah apa? Hartanya. Lebih sayang hartanya daripada ikut Tuhan. Ya, banyak kita seringkali tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar firman Allah, ternyata firman itu bukan untuk kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan ketidakmampuan kita. Karena yang sesungguhnya harusnya kita sadari adalah bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Ketika kita sadar dia udah lebih dulu mengasihi kita, maka kasih Allah inilah yang memampukan kita untuk balik mengasihi Allah. Bahkan lebih lagi mengasihi istri, suami, keluarga kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara. Kamu sangat dikasih Allah. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mustahil kalau kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, ya kalau kita belum memiliki kasih. Kehidupan kekristenan itu, ya memang tidak mudah, saudara. Kehidupan kekristenan itu mustahil dikerjain, nggak bisa. Amin. Makanya kita butuh siapa? Butuh Yesus. Amin. Iya, karena kehidupan kekristenan yang dimaksudkan nggak mudah. Kita butuh Yesus. Ya, yang orang-orang belum memahami hal ini, akhirnya belum menyadari hal ini, akhirnya dia jatuh bangun di dalam kegagalan bagaimana mengasihi Allah dengan lebih sungguh lagi. Jadi kunci untuk mengasihi Tuhan lebih lagi adalah berfokus kepada seberapa besarnya Tuhan mengasihi kita. Besar nggak Tuhan mengasihi saudara? Berapa besar? Di kayu salib. Amin. Iya, besar banget. Iya. Sampai dia rela mengorbankan anaknya mati buat kita Bapak Ibu Saudara. Itulah cinta Tuhan atas keberadaan hidup kita. Jadi jangan fokusnya kepada seberapa besar kita mengasihi itu Tuhan. Kita mah kecil mengasihi Tuhan, Saudara. Enggak ada apa-apanya. Ya. Sebulan ibadah terus-terusan aja juga belum tentu bisa. Ya, apalagi dituntut pakai persembahan yang banyak, wah tambah repot ya kan begitu ya. Suruh melayani lagi, wah gua lagi katanya begitu ya. Ya, nggak bisa kita mah Bapak Saudara. Tetapi ketika kita sadar ada kasih Tuhan datang dalam diri kita, ini akan menghasilkan kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Akhirnya berbuah. Akhirnya saudara, mau dapat duit, nggak dapat duit, tetap ibadah. Amin. Iya, tetap damai, tetap sukacita. Kenapa? Karena saudara bisa merasakan kasih Allah yang besar. Ketika engkau mempercayai Allah dan memenuhi hidupmu, maka yang terjadi adalah apapun yang terjadi, Allah beserta kita. Membangun rumah tangga, mungkin banyak tantangan, mungkin banyak pergumulan, masalah keuangan, masalah ngurus anak, masalah kerjaan ini, kerjaan itu. Kita tetap dipenuhi dengan damai. Amin. Ada duit, nggak ada duit, damai. Karena kita percaya Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Ini mah belum dikit-dikit gus rewas, dikit-dikit gus rewas. Nya pantas jantungan, ya kan begitu. Ya. Dikit-dikit kaget, gelas jatuh kaget, piring pecah kaget, tuh saudara ya. Ya pantas saja besok-besok jantungan, ya kan begitu ya. Tetapi mulailah penuhi hatimu dengan kasih, ya. Maka damai sejahtera muncul dalam hati saudara. Ketika muncul, wah luar biasa. Amin. Iya, ada sebuah kekuatan dalam diri kita. Ya, mau kayak gimana masalahnya, kita tetap tenang mengatasinya. Ya, piring pecah, puji Tuhan. Amin. Tuhan bisa ganti, salusin, ya kan begitu. Haleluya. Satu pecah, ya, ganti salusin. Ya, mati satu tumbuh, loba teuing. Ya, rubuh dapurna, ya kan gitu. Ya kebanyakan ya. Jadi ini situasinya yang ada dalam diri kita. Dagangan sepi, dagangan ramai, puji Tuhan. Karena kita punya damai sejahtera. Amin. Tuhan sudah menyediakan. Entah sekarang, entah besok, entah lusa. Pokoknya kita percaya Tuhan sudah menyediakan. Yang penting kita mendagang aja. Amin. Iya. Jadi waktunya dagang, buka jam 7, jangan buka jam 7, bukanya jam 12 Bapak Ibu Saudara. Ya pantas aja kagak laku, ya kan begitu. Ya orang mau datang mau beli juga masih tutup katanya begitu ya. Ayo gitu ya, konsisten. Amin. Iya, di mana berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Cuaca hujan, mendung, enggak usah takut. Amin. Amin.
Wah, ini mikirnya udah wah sepi ya, hujan ya kan begitu ya. Enggak, kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Iya, pernah kan dengar ceritanya? Ya, ada seorang ibu punya anak dua. Ya, yang satu dagang es, yang satu dagang payung. Kalau pas musim hujan, dia sedih. Kenapa? Karena anaknya yang dagang es enggak laku. Pas musim panas, dia sedih juga. Yang dagang payung enggak laku. Gitu. Lalu ada orang nasehatin, terbalik. Mestinya kamu tetap bahagia. Pas musim hujan, kamu bahagia. Yang dagang payung laku. Amin. Pas musim panas, yang dagang payung nggak laku, tapi yang dagang es laku. Jadi setiap musim dia bahagia. Amin. Iya, makanya saudara juga sama. Senggol kiri kanan saudara. Kita harus tetap bahagia. Amin. Haleluya. Punya duit nggak punya duit tetap bahagia. Amin. Haleluya. Ya, janji. Amin. Iya, ya karena kita percaya Tuhan kita sudah menyediakan. Amin. Kasih tepuk tangan ya untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini kuncinya ya untuk kita bisa mengasihi Tuhan ya lebih lagi dan lebih lagi. Fokusnya bukan kepada seberapa besar cinta kita, tapi seberapa besar apa? Cinta Tuhan kepada kita. Besar banget saudara, percayalah. Saudara mati masuk surga, amin. Karena dia sudah menebus segala dosa dan kesalahan saudara. Hari-hari saudara dijamin, burung di udara aja dikasih dimakan. Apalagi saudara sebagai ciptaan yang sangat dikasihinya. Ya, ini penting buat kita, amin. Nah, akhirnya orang-orang yang mengenal dengan dalam akan kasih Allah yang sesungguhnya ini, mereka akan mengalami, ya, mengasihi Allah bukan lagi karena perintah. Ke gereja, oh gara-gara Ibu Rina iya mengundang ke gereja, jadi ke gereja lah, nggak masuk lah, ngeraku ditelepon wae, kan gitu. Ya, jadi dia datang ke gereja bukan lagi karena perintah. Kita datang ke gereja karena apa? Cinta, amin. Karena kasih, jauh-jauh pun datang. Pak CPG dari Cikarang datang dengan penuh sukacita, amin. Iya, jemaatnya mau banyak mau sedikit tetap puji Tuhan. Ya, persembahannya mau banyak mau sedikit puji Tuhan, karena kita datang bukan untuk itu, kita datang untuk siapa? Untuk Tuhan, amin. Iya, karena cinta kita kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kalau saudara udah mengalami hal ini, nggak ada yang bisa menghalangi saudara. Amin. Iya. Yang lain-lain menomor dua, yang utamanya ibadah. Amin. Iya, ibadah Pak Cipi jam berapa? Ya, jam 5 sampai jam berapa? Sampai jam 7. Jangan ngundang saya jam-jam itu. Amin. Mual bisa datang. Kenapa? Karena kita utamain Tuhan dulu di sini. Amin. Nah, selanjutnya baru kita bisa datang. Amin. Iya. Nah, ini poin hal yang luar biasa. Kalau orang udah sampai cintanya seperti ini, wah, Bapak Ibu Saudara, ya, saudara akan menikmati begitu banyak pertumbuhan dalam kerohanian saudara tanpa pergumulan. Kenapa? Karena hari-harimu dilalui dengan damai sejahtera. Toko sepi, puji Tuhan, kesempatan untuk apa? Berdoa, dengar puji-pujian, amin. Pas datang gerubuk kan hese, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, mau berdoa nggak bisa, mau baca firman nggak bisa. Ini waktunya menikmati berkat. Tapi waktu sepi pun kita bisa menikmati Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Lagi sehat, puji Tuhan. Lagi sakit, puji Tuhan. Ini waktunya istirahat. Karena kita lupa mungkin ya bersekutu dengan Tuhan. Jadi waktu sakit pun kita bisa mengalami sebuah keadaan di mana kita menikmati Tuhan. Jadi hari-hari kita akan penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Jadi sakit pun nggak lama-lama. Amin. Iya, karena kita sembuh oleh karena kebaikan Tuhan. Ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Kita akhirnya bisa bertumbuh tanpa pergumulan. Jadi jangan salah di dalam mendengar firman Allah. Senggol kiri kanan saudara. Jangan salah lagi. Ya kan, haleluya ya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Wow, luar biasa ya. Ini hal yang luar biasa yang harusnya kita pahami. Jadi ketika kita dengar firman, itu untuk siapa? Ya. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Oh, ternyata itu pertanyaan ya sesuai dengan hukum Torah. Jadi untuk perjanjian barunya seperti apa? Ya tadi gitu. Ya. Selanjutnya, banyak orang ketika kita gagal di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, ya Bapak Ibu Saudara, itu ada sebuah komitmen, ada sebuah janji lagi Bapak Ibu Saudara. Aku akan mempersembahkan hidupku lebih lagi kepada Kristus.
Kristus. Wah, supaya dia mengalami sesuatu di mana pertolongan Tuhan terjadi. Ketika kegagalan datang, ketika masalah datang, waduh kayaknya kurang nih mempersembahkan sesuatu untuk Yesus. Kayaknya ini kurang nih saya nih. Ya, kurang ibadah, kurang memberi persembahan, kurang berdoa, kurang baca firman. Ayo sekarang kita mau mempersembahkan hidup kita lebih lagi supaya usahanya jangan gagal, supaya Tuhan memberkati hidup kita. Nah, banyak kita mempercayai bahwa untuk supaya kita mengalami begitu banyak pertumbuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mempersembahkan lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan akan juga memberikan kita lebih banyak. Orang diajarkan dengan poin ini. Sehingga akhirnya ketika gagal lagi, dia komitmen lagi. Dia janji lagi, mau mempersembahkan lagi. Ketika gagal lagi, dia kayak gitu lagi. Sampai dia akhirnya lelah, capek. Akhirnya udah gak usah gerejaan. Gak usah doa-doaan. Gak usah ini lagi. Karena dia capek, dia putus asa, dia depresi. Kenapa? Karena seakan-akan Tuhan gak sayang sama dia. Ya, jadi buat apa lagi kalau Tuhan gak sayang? Kan begitu. Ya, akhirnya ada banyak orang putus asa di dalam bertumbuh secara kerohaniannya, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sedikit orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah lama hidup di gereja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah yang mereka dengar. Karena kekristenannya sesungguhnya bukanlah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Jadi kita berusaha lalu menjanjikan dia bahwa kita akan berusaha lagi, lebih keras lagi. Supaya kita bisa untuk mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Tujuannya supaya diberkati lagi. Kembali lagi ya, kelihatannya ya, ayo kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Itu kelihatannya baik di permukaan, tapi lemah di dalam kenyataan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa kita sadari, ketika kita coba mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan lebih lagi, itu adalah usaha diri. Bukan mempercayai kepada usaha siapa? Usaha Tuhan. Ya. Jadi ini yang menjadi poinnya. Kita mencoba dengan kekuatan diri kita sendiri di dalam menjalani kehidupan kekristenan. Seharusnya kehidupan kekristenan itu kita mempercayai bukan usaha kita di dalam mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kita mempercayai bagaimana Tuhan sudah mempersembahkan Kristus, Bapak Ibu Saudara, untuk menebus segala keberadaan hidup kita. Amin. Iya. Karena kalau enggak, akhirnya kekristenan kita dipenuhi dengan kelelahan. Iya. Kita capek di dalam menjalani hidup kekristenan kita. Ya, kita nggak pernah bertumbuh karena ada begitu banyak pergumulan. Karena kita tidak menyadari hal ini, bahwa sesungguhnya ya Tuhanlah yang sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada beberapa ayat yang sering kali muncul dan akhirnya kita salah mengerti. Yang kedua nih contohnya, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Ya. Kalau tadi ya bagaimana kita disuruh untuk apa? Mengasihi Allah lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang ini ayat yang ke-24-nya dikatakan di situ, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada nggak yang salah yang Tuhan Yesus katakan di sini? Nggak ada ya, sepertinya benar tampak di permukaannya. Ketika kita di dalam konteksnya memahami bahwa kita harus menyangkal diri. Ya. Tetapi yang sesungguhnya dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan katakan? Apakah kita harus melakukan sesuatu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kan enggak. Tapi yang disuruh adalah menyangkal diri. Amin. Amin. Iya, menyangkal diri itu begini. Hari ini harusnya ke gereja. Tapi saudara ada undangan, ada nonton ini, ada acara ini, ada acara itu. Kira-kira saudara milih mana? Yang namanya menyangkal diri, yang biasanya orang tangkap adalah apa? Ayo yang lain iya, kita harus pergi
ibadah. Orang selalu nangkepnya seperti itu. Nyangkal di diri itu ke sini gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, menyangkal diri. Ya. Supaya kita bisa mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. Mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan lebih lagi. Ya. Jadi kalau ada orang ngajak ke sini, ayo sangkal di diri, jangan mau. Ya, karena kita mau ibadah. Ternyata di sini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang salah di dalam menangkapnya. Ya. Jadi dengan kita menyangkal diri Bapak Ibu Saudara dengan cara yang seperti tadi, ya, coba berusaha dengan kekuatan di diri kita untuk supaya kita bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ini merupakan sesuatu keberadaan yang membuat banyak orang Kristen lemah karena seringkali gagal. Betul nggak Bu Saudara? Di mana undangannya? Di rumahnya di mana? Di gang. Embung di gang. Terus ke gereja we. Menang Saudara. Di mana undangannya? Oh, di hotel ini bintang 5. Wah, gede ya. Gereja mangkis kede engke minggu hareup ya kene gitu. Kita kalah dalam menyangkal diri. Kalau menyangkal diri seperti ini, maka kita akan dipenuhi dengan up and down. Kalah menang disesuaikan dengan keberadaan. Kita jadi orang-orang yang munafik Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata kenyataannya menyangkal diri bukan poin itu di sini. Menyangkal diri di sini maksudnya Saudara di dalam menjalani keberadaan hidupmu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah poin penting di mana Saudara akhirnya tidak lagi melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatanmu sendiri. Sangkal dirimu untuk supaya engkau bisa diterima oleh Allah. Sangkal usaha dirimu untuk supaya engkau dapat menikmati kebaikan Allah. Tapi sekarang mulai percaya Yesus. Amin. Iya. Jadi menyangkal diri adalah karena kita terlalu mempercayai kepada kekuatan diri kita sendiri untuk menolak ini, menolak itu supaya kita datang sama Tuhan. Itu pun sesuatu yang sia-sia. Karena yang sesungguhnya kekristenan bukan lagi tentang bicara menyangkal diri, tapi berbicara tentang percaya Yesus. Jadi menyangkal diri di sini menyangkal keberadaan kita melakukan segala sesuatu dengan usaha kita sendiri. Mulai belajar untuk mempercayai usaha siapa? Yesus yang sudah menebus segala urusan kita. Amin. Ini penting buat kita. Lalu setelah itu pikul salib. Nah saudara biasanya kalau pikul salib pikirannya gimana? Kalau saudara punya orang tua sakit-sakitan, lalu saudara yang ngurus bukan saudara yang lain, lalu ada orang ngomong gini, oh itu ya, itu kamu lagi mikul salib. Buatkah kamu mikul salib, saudara ibu kita lagi sakit mikul salib. Kita lakukan ini bukannya kepaksa, amin. Kita lakukan ini karena apa? Cinta. Kenapa dibilang pikul salib? Kayak sebagai sebuah penderitaan gitu loh. Lu tanggung tuh susah emak lu lagi sakit ya kan gitu. Enggak gitu. Amin. Amin. Yang dimaksud dengan pikul salib di sini Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang sebuah keberadaan. Salib untuk Kristus adalah penderitaan. Dia rela mati babak belur penuh bilur, disalib, dipaku untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Nah, salib buat kita bicara soal apa? Kemenangan. Amin. Karena salib itulah kita menang sekarang. Kita ditebus, kita diselamatkan. Karena salib. Jadi salib untuk Yesus adalah penderitaan. Kenapa dia lakukan itu? Supaya saudara diselamatkan. Jadi salib buat kita sekarang, pikul salib buat kita sekarang adalah pikul kemenangan Kristus. Jadi kita mempercayai akan keberadaan karya Kristus yang luar biasa ini. Supaya kita mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi ketika ada saudara kita sakit lalu kita mendapat tanggung jawab untuk memeliharanya, merawatnya. Itu bukan salib, bukan penderitaan, tapi itu adalah sukacita. Amin. Kita bersyukur kita bisa melayani orang tua kita. Amin. Di masa tuanya. Amin. Kita bersyukur bisa melayani istri kita yang sudah mengasihi kita. Kita bersyukur untuk suami kita walaupun lagi sakit kita bisa melayani dia. Amin. Itu bukan penderitaan. Itu adalah apa?
kesukaan buat kita. Amin. Bisa merawat mereka. Jadi jangan dibilang salib. Ada orang-orang kalau lagi dia, oh itu salibnya kamu ya gitu. Artinya apa ya? Beban gitu loh Bapak Ibu Saudara. Iya, buat kita. Masa ngerawat orang tua beban yang enggak lah ya. Amin. Berat kayaknya. Amin. Iya, senggol kiri kanan saudara. Iya. Itu bukan beban, amin. Amin. Itu harusnya apa? Sukacita. Haleluya. Iya. Tapi buat sebagian orang, wah itu salib. Enggak lah, itu sukacita. Kita bisa melayani mereka di masa tuanya. Amin. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau orang-orang belum merasakan kasih Allah, ya ini beban. Tapi buat mereka yang sudah mengalami kasih Allah, ini adalah apa? Kehormatan. Bisa melayani mereka di masa tuanya. Iya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Amin. Jadi kita di sini bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Dan kita menikmati sesuatu. Jadi kalau ada saudara melayani siapapun, ini bukan lagi beban, tapi sukacita, kesukaan buat kita. Haleluya. Datang ibadah merupakan kesukaan, amin. Iya, datang berdoa, baca firman, kesukaan, amin. Karena kita bisa mengalami Tuhan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jadi hari-hari saudara nanti ketika menghadapi tantangan persoalan, ketika saudara sadar, Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan sudah mengasihi saudara dengan luar biasa, ya. Yang terjadi adalah begitu banyak damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, ini penting buat kita. Jadi mempersembahkan kembali diri kita untuk berusaha lebih keras bukanlah jawabannya. Ya. Tidak peduli betapa tulusnya kita mungkin, itu hanya tidak akan berhasil. Jawabannya adalah dengan apa? Mempercayai Yesus, mempercayai usaha Yesus. Itulah satu-satunya kesembuhan bagi keberadaan rohani kita, ya. Sehingga rohani kita sekarang mulai stabil karena kita udah percaya. Amin. Ini bukan karena usaha saya, ini karena usaha siapa? Usaha Yesus. Ya. Sangkal dirimu dengan kekuatanmu bahwa engkau bisa berjumpa dengan Allah. Tapi mulai percaya Yesus, karena aku percaya Yesus, aku bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Amin. Sangkal dirimu dengan usahamu melakukan ini dan itu mendapatkan kebaikan Allah. Tapi mulai percaya karya Kristus, usaha Yesus. Karena usaha Yesus aku sekarang diberkati. Amin. Jadi mulai jangan ngandelin akan keberadaan apa yang kau lakukan. Ya, mulai percaya Yesus. Ketika engkau percaya Yesus, mulai bertumbuh, mulai berakar, mulai berbuah. Nah, ini yang diharapkan. Kasih muncul dalam hidupmu. Ya. Damai sejahtera muncul. Sukacita muncul. Kesabaran muncul, kebaikan muncul, kelemah lembutan muncul. Ya. Penguasaan diri muncul, saudara. Dan inilah yang akhirnya berdampak dalam hidup saudara. Amin. Ngadepin apapun yang orang-orang lakukan, kita penuh dengan damai. Penuh dengan kelemah lembutan. Panjang sabar. Murah hati. Amin. Amin. Suami ngomel-ngomel, kita panjang sabar. Kita tetap murah hati. Amin. Amin ibu-ibu. Tapi kalau kasih itu belum muncul, ya buah itu belum muncul, boro-boro saudara. Percayalah. Iya. Kenapa? Iya. Ada banyak orang Kristen mah udah lama gitu, ke gereja mah udah tahunan, tapi ya kayak gitu. Nggak boleh kesenggol sedikit. Iya. Baperan, ya kan begitu saudara. Iya. Ini sesuatu yang mungkin orang lain bilang sumbu pendek, ya kan gitu. Sedikit aja kesulut langsung meleduk. Kalau zaman dulu saya bilangnya itu ada monster di dalam diri seseorang. Nah, monster ini akan tidur pada suhu 21 derajat Celcius, ya kan. Jadi kita harus menjaga monster ini tetap tidur, ya kan begitu. Gimana caranya? Bikin suhunya tenang. Kalau papa pulang, mamah pulang, tenang. Iya. Pas ini berantakan meja, beresin, biar bisa tenang. Karena kalau udah panas dikit apa meleduk. Capek nggak hidup keluarga kayak gini, saudara? Suami mesti menjaga istrinya tetap tenang.
tenang. Istri menjaga suaminya tetap tenang. Suhunya 20 derajat Celcius. Duit di kantong cetiau, ya kan begitu. Kalau nggak ada cetiau, dur, ya kan begitu. Wah, puyeng saudara. Percayalah, hidup saudara akan susahnya setengah mati. Mau tuker tambah juga kagak bisa. Amin. Iya gitu. Kagak ada yang mau juga lagi. Ya kan begitu. Jadi kadang-kadang ini terjadi. Jadi monsternya harus dibikin tidur. Capek saudara. Pas adiknya datang minta duit, oh ya tang deket-deket kan itu bisa meleduk, ya kan begitu ya. Gitu kan nyahuan meleduk ya, ya kan kayak gitu. Jadi ngumpet kejar-kejar, naruh duit di sana, disimpan supaya istri enggak lihat, suami enggak lihat, supaya tetap tenang, cool and kalem. Kalau ketahuan meleduk, ya kan begitu. Ini hal yang seperti ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, ya, rasakan gitu. Kenapa? Karena ternyata kita masih ada monster dalam diri kita yang kadang-kadang muncul dalam diri kita ketika suhunya udah mulai naik, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, percaya Yesus sudah membunuh raksasa-raksasa itu. Amin. Iya, bahkan maut pun dikalahkan, Bapak Ibu Saudara. Percaya Yesus. Ayo senggol kiri kanan saudara. Percaya Yesus. Amin. Haleluya. Ya, nggak ada monster lagi. Amin. Iya, aman kita. Amin. Iya, udah aman. Jadi amin. Haleluya ya. Ini penting buat kita. Nah, Yesus mengilustrasikan hubungan kita dengan Dia itu menyamakannya dengan kayak sebuah ranting yang nempel pada batang pohon, Bapak Ibu. Dia umpamakan ada pokok anggur dan ada ranting. Jadi kalau kita nempel pada pokok anggurnya, maka ranting itu berbuah. Tapi ranting itu kalau misalnya patah, tidak nempel pada pokoknya, dia tidak berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang harus kita lakukan sekarang apa Bapak Ibu Saudara? Untuk supaya nempel terus, percaya Yesus terus. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Ya, saudara nggak lagi mengandalkan ini semua. Karena ada banyak orang kadang-kadang tanpa sadar dia mengandalkan dirinya. Padahal saya emang rajin ke gereja Pak. Tuh, ngandelin kekuatan diri. Karena dia pikir dengan rajin ke gereja Tuhan sayang. Padahal Tuhan memang sudah sayang walaupun kamu nggak rajin ke gereja. Amin. Amin. Iya, cuman kamu tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Karena hanya orang-orang yang sudah mengalami di mana kasih Tuhan mengalir dalam dirinya, dia tidak akan mungkin Bapak Saudara untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya. Ada sesuatu yang rasanya nggak enak gitu. Kalau cinta mah apel terus. Amin. Amin. Ingat pacaran masa lalu? Amin. Iya, kalau udah cinta gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Apel terus tiap hari, bukan malam minggu doang. Tiap hari Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena cinta. Demikian juga ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah, datang ke gereja itu udah bukan lagi sebagai sebuah perintah, bukan lagi karena terpaksa, tapi karena apa? Cinta. Karena suka. Semangat aja saya kalau ke gereja. Pokoknya kalau hari Minggu pokoknya siap-siap saya mah guys. Saya mah gak mikirin yang lain-lain pokoknya. Ya. Mau sakit kepala sebelah kek, mau sakit kepala dua-dua, masa bodoh pokoknya. Yang penting gue pengen ke gereja. Hatinya udah dipersiapkan. Amin. Iya. Kenapa Bapak Saudara? Karena cinta. Wah sesuatu. Setrika bajunya, waduh pohon dikumbah, ngumbah lah ya kan gitu kan. Dijemur aja supaya sore nanti garing, kita bisa pergi ke gereja. Amin. Iya, mempersiapkan semuanya. Tapi kalau yang gak cinta, antara bisa dan tidak. Angges kumangke lah. Iya kan begitu saudara. Iya kenapa? Karena nggak ada rasa. Tapi kalau ada rasa coba. Pacarmu datang, sok geura. Saminggu yang gus, kulimpengan ya kan begitu. Bukan rek salon mana iyo ya kan gitu. Rek pakai baju mana iyo ya kan pasti dipikirin gitu. Tapi kalau nggak ada cinta mah udahlah Bapak Ibu Saudara. Ya. Hujan gerimis wah kebenaran hujan ya. Ada alasan nggak ke gereja. Ya, kenapa? Karena nggak ada rasa. Jadi ini poinnya. Kenapa? Karena ada banyak kita salah di dalam memahami
firman Allah. Kita seakan-akan dipaksa untuk mempersembahkan hidup kita, dipaksa untuk mengasihi Allah, padahal enggak. Yang harusnya saudara sadar, Allah sudah lebih dulu sayang sama saudara. Amin. Dia udah rela mati buat saudara. Menebus segala keberadaan kesalahan saudara, kutuk saudara, penderitaan saudara. Supaya saudara nanti mati masuk surga. Amin. Iya, sehingga dengan demikian ketika kamu mempercayai bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan sayang sama saudara, maka saya ingin sampaikan, kasih itu muncul dalam hidup saudara. Saudara bisa bertumbuh tanpa pergumulan, karena kau hari-harimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Lagi kayak gimana lagi, pasti damai sejahtera terus. Amin. Amin. Wah Pak, diomongin lo sama orang, tenang aja. Tuhan pembela kita. Amin. Iya, ada damai sejahtera. Wah Pak, begini begitu, tenang aja. Dolar naik Pak, tong sieun urang teboga dolar, ya kan begitu. Haleluya ya. Ya tenang aja pokoknya ya. Wah dunia lagi perang begini-begini Pak, tenang aja. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nyarek naon deui sih Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Biarin aja negara pada perang, ya kan begitu. Lah kita bisa apa, ya kan begitu. Yang ada kita adalah percaya penyertaan Tuhan ajaib. Amin. Boro-boro mikirin perang, mikirin sangu ya hese, ya kan begitu ya. Jadi kalier-lier mikirkan perang. Amin. Iya. Jadi nggak usah khawatir lah. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah menempel, artinya percaya. Nempel, percaya Yesus. Saya ingin sampaikan, saudara akan berbuah dengan luar biasa. Muncul di sini kasih, damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Muncul dalam kehidupan saudara. Dan tanpa saudara sadari, saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Wah, baheula mah tong boro pupus piring, ya kan begitu. Pantong ngagubrak, ngambek sana begitu kan, gitu. Sekarang mah mau piring 5 ge tenang we, puji Tuhan. Kita tutup meureun warungna cek Tuhan, ya kan begitu. Iya, kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan bisa gantiin itu. Amin. Iya, kita bisa dengan tenangnya gitu. Waduh Pak ini Pak, woi tenang gitu loh ya. Karena damai sejahtera, sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Jadi ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita menjalani hari-hari ini bertumbuh dengan damai sejahtera, sukacita tanpa pergumulan. Yang membuat saudara hari-hari ini susah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, duka cita. Tapi hari-hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Sehingga dengan demikian nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup saudara. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Penyertaanmu ajaib. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Minggu depan ya dari Cikarang mungkin akan ibadah di sini pagi Bapak Ibu Saudara ya, selama 3 minggu karena tempatnya dipakai di sana. Ada acara gitu ya. Jadi 3 minggu ke depan itu mereka akan ibadah di tempat ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak sempat ibadah sore boleh pagi datang jam 10 di tempat ini. Ya, untuk sama-sama ibadah. Tapi pengumuman selanjutnya mungkin nanti di grup aja. Ya. Kita akan dukung terus dalam doa, amin. Sehingga apapun yang terjadi kita akan tetap bisa menikmati Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Penyertaan segalanya bagi Tuhan. Haleluya.
lagi, anugerahmu. Anugerahmu, yes Lord, haleluya. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa. Materikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar kami boleh menyadari benar betapa Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi setiap kami. Sehingga kasih itu ada dalam hidup kami untuk kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Mengasihi sesama kami sebagaimana diri kami sendiri. Betapa kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepadamu oleh karena Engkau Allah yang sudah mempersembahkan dirimu dalam keberadaan hidup kami. Sehingga hari ini ketika kami melakukan segala sesuatunya, kami sadar itu bukan karena adanya perintah, bukan karena adanya keterpaksaan supaya kami dikasihi oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar ada dalam hidup kami. Sehingga membuat kami bertumbuh di dalam Engkau, berbuah-buah dengan luar biasa, menyatakan kasih kami kepadamu ya Bapa, menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman Allah ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, meyakinkan dalam diri kami untuk supaya kami dapat bertumbuh tanpa pergumulan yang luar biasa. Oleh karena kami percaya bahwa semuanya Tuhan yang sudah melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Sehingga setiap kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena kami di dalam melakukan segala sesuatunya dengan satu keyakinan yang kuat. Kami percaya ini semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau melakukan segala sesuatu seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati kami hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan hari ini. Kami percaya semua jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Dan sebenarnya kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami. Lalu Pak, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Bila bangsa kami senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Juga untuk kota kami terus berdoa Tuhan memberkati. Biar kehadiran kami Tuhan sebagai umat pilihan-Mu memberkati kota-kota ini. Biar kota-kota ini senantiasa ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam keberadaan komunitas kami. Tuhan berkati gereja Sungior dan jemaat anugerah ini. Biarlah akan terus menjadi anugerah untuk menyatakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sehingga dimanapun kami berada, ada banyak jiwa boleh dapat mendengar Injil kasih karunia-Mu. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati, angkat tangan. Pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan berkat yang berkelimpah. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran. Menyatakan betapa baiknya Tuhan, menyatakan betapa luar biasanya Tuhan. Roh Kudus yang ajaib akan terus menyertai Engkau, menghibur, menguatkan Engkau, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan.
sehingga banyak jiwa boleh dapat dimenangkan. Terimalah berkat itu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.